Jadi lebih baik ya aku secara independen membangun aja diri sendiri dan terus berkontribusi kepada teman-teman semua gitu. Nah, semangatnya lagi reformasi nih, bagus. Berarti momentumnya dapat. Sekarang Pak, kita lanjutkan reformasi DPR habis-habisan. Transparansi itu bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban para karyawan kita, katanya. Rakyat berhak tahu uangnya kemana, untuk apa, dan sebesar apa. Kalau semua dibuka, jelas publik bisa percaya. Kalau ditutup-tutupi, wajar kalau rakyat curiga. Ingat, katanya, uang negara itu bukan milik pribadi, tapi amanah dari masyarakat Indonesia, katanya. Momentumnya dapat. Sekarang Pak, kita lanjutkan reformasi DPR habis-habisan. Transparansi, anggaran, muncul lagi kemarin kan udah dibikin gajinya 65 juta. Muncul tuh kalkulasi-kalkulasi, malah ini ternyata naik gajinya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nggak ada transparansi, nggak ada data yang jelas yang menjelaskan sebenarnya mereka itu gajinya berapa sebelumnya, sekarang berapa, turunnya berapa persen. Masa begitu aja masih terus harus diajarin sama bos-bosnya sih? Tolonglah karyawan-karyawan gini, ayo Pak, kita reformasi lah semuanya ini. Terus juga transparansi, kita nggak cuma mau ngelihat gaji aja, karena anggaran yang luar biasa besar teman-teman, triliunan, 9,6 apa 9,5 triliun gitu anggaran DPR. Kita mau tahu setiap sennya itu dibuat untuk apa, karena kita udah nggak mau lagi adanya anggaran-anggaran buat bikin snack, untuk kayak rapat-rapat di luar, dana-dana reses dan segala macamnya. Berhenti memperlakukan diri kalian kayak kalian itu spesial banget sebelum kalian bisa menjelaskan investasi ini investasi bodong apa investasi bagus. Dengan cara apa? Dengan punya target, KPI, dengan cara transparansi. Kalau bisa saat kalian sidang, live kan itu semua. Kenapa? Karena kita mau lihat siapa yang sebenarnya berkhianat sama kita dan siapa yang sebenarnya bekerja sesuai dengan apa yang memang kita tuntut. Dan ini semua ada undang-undangnya, teman-teman. Undang-undang tahun 2008, pasal 9 dan pasal 11 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi kita berhak menuntut mereka harus live saat mereka sidang. Mereka harus transparansi total setiap sen dari anggaran mereka, dan kita wajib berhak untuk tahu karena memang ada peraturannya. Jadi kalau kalian tidak melakukan peraturan ini, sebenarnya kalian yang melanggar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ayo Pak Prabowo, please Pak, reformasi ini juga nih Pak nih ya, DPR ini ya, direformasi nih Pak. Nanti kalau udah ini, semua kementerian-kementerian dan ke bawah-bawah juga, DPRD dan lain sebagainya. Karena udah banyak nih Pak yang lapor, karena ternyata banyak pajak-pajak yang dinaikkan, tunjangannya masih dinaikkan, gak cuma di DPR tapi juga di DPRD. Kemarin ada yang lapor di NTT ternyata. Ayo pegawai-pegawai, karyawan-karyawan kita di NTT, siap reformasi dari sekarang. Sebelum kita tuntut lebih banyak lagi, mulailah. Udah, kita nggak butuh adanya chaos, kita nggak butuh adanya demonstrasi besar-besar. Masyarakat mau kerja, masyarakat mau melanjutkan hidupnya. Tapi itu semua bisa terjadi kalau kalian karyawan-karyawan kita bekerja dengan baik, bukan bekerja untuk mengeruk mati empatinya terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat.